Shalom saudara-saudara, salam sejahtera dimanapun engkau ada berada. Kami percaya Tuhan Yesus telah memberkati kita semua, amin. Hari ini saya membawakan renungan tentang bagaimana Tuhan terus berada bersama kita di tengah-tengah tantangan perubahan zaman, di tengah-tengah keadaan yang mendesak mungkin tentang virus corona. Rasanya kita melihat masa depan kita nggak ada lagi mungkin. Anda berpikir, tolong dong cerita masa depan kamu. Beberapa orang berkata, saya nggak tahu Pak, yang penting saya bisa makan hari ini, hanya hari ini. Masa depan kita ternyata cuma sejauh hari ini doang. Bahkan yang lebih sedikit jauh, saya nggak tahu Pak, saya berharap corona ini bisa berlalu. Ternyata masa depan kita cuma sampai titik corona berlalu. Bisa berapa? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Saya nggak pernah mikirin lagi lebih jauh daripada itu. Nah itulah respon hari-hari ini tentang keadaan kita di tengah-tengah dunia ini yang uncertain, yang nggak pasti. Nah saat ini saya membagikan 3 hal, practical, simple. Yang pertama tentu sama-sama kita harus ucapin, I believe Jesus is the root and the practical truth. Setuju ya? I believe Jesus is the root and the practical truth. Nah saya mau cerita 3 poin. Satu adalah be still. Poin kedua adalah be brave. Poin ketiga adalah be positive. Apa? Yang pertama adalah be still, be brave, be positive. Kenapa begitu? Satu, waktu saya mengadakan saat teduh, menarik banget. Tuhan tiba-tiba memberi saya kesempatan menuju satu angka, yaitu 14. Dan menariknya, waktu itu renungan saya kebetulan Exodus 14 ayat 14, yaitu Keluaran 14 ayat 14. Roh Kudus berbicara lebih dalam lagi, lebih banyak lagi tentang angka 14 ini memiliki makna. Ya, memiliki makna bukan gaib, tetapi menjadi unik. Karena ternyata kita diisolasi 14 hari. Betul ya? Dan selama 14 hari itu kita bertahan. Jika kita berhasil, maka kita dinyatakan bebas dari virus. Nah, waktu saya mulai ketemu Keluaran 14 ayat 14 ini, apa sih isinya? Ternyata waktu saya baca, nah ayatnya berkata gini, Tuhan akan berperang untuk kita. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Be still, because the Lord fight for us. Ingat, amin. Be still, because our God fight for us. Nah, inilah kehidupan kita saudara-saudara sehari-hari. Waktu saya baca, Tuhan, saya mau mendalami lagi apa maksud daripada firman-Mu. Tuhan kasih refleksi, ternyata kalau Anda baca ayat pasal 14 ini cerita tentang bangsa Israel yang keluar lari, yang diperkenankan oleh si Firaun ini dari Mesir. Dia lari, ya. Dan waktu dia lari, dia lewatin padang gurun sampai akhirnya bangsa Mesir harus berdiam diri. Dia harus camping di samping laut. Nah, di samping laut ini bangsa Mesir ketakutan. Kenapa? Tiba-tiba si Firaun berubah pikiran. Aku kenapa bodoh sekali ya, kata Firaun gitu. Kenapa saya bodoh membiarkan seluruh para bangsa Mesir, Israel ini keluar? Nanti yang bekerja buat kita siapa? Oke, bala tentara kita siapkan semua, kita kejar. Yang tadinya kita mau memperkenankan, akhirnya nggak jadi. Kita kejar semuanya. Apa yang terjadi? Bangsa Israel ketakutanlah. Bangsa Israel gundah gulana hatinya. Ya, boleh kita baca sedikit ya konteksnya. Kita baca Alkitab sebentar. Nah, di ayat 14 kalau Anda baca, Tuhan berkata kepada Musa. Tuhan yang berkata kepada Musa begini, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Jadi Tuhan sendiri yang berkata, kamu berkemah di tepi laut itu, ya. Ayat ketiga berkata, maka Firaun akan berkata kepada orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Firaun ngomong nih, ya, dalam hatinya pada tentara-tentaranya, bahwa
Ya, udahlah, Israel pasti mati, udah terkurung, ya. Tuhan berkata gini, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku. Ya, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Habis itu bangsa Israel berbuat apa yang dikatakan Tuhan lewat Musa. Dia berkemah, ya. Dan waktu mereka berkemah betul dikejar. Nah, ada satu statement, ketakutan muncul dalam hati mereka, kekhawatiran muncul dalam hati mereka. Anda bisa baca konteksnya, itu ada di ayat 11. Dikatakan begini. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, katanya, ya, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tuhan katakan, duduk diam, berkemahlah kamu, ya. Tetapi para bangsa Mesir berkata apa? Ngapain kamu bikin saya mati? Ketakutan mencekam mereka, gundah gulana mencekam mereka. Mereka menjadi panik, mereka menyalahkan Tuhan. Berapa banyak di hari-hari ini kita bilang, Tuhan, apa salahmu? Kamu jahat, Tuhan. Kamu gak baik buat kami, Tuhan. Ada virus epidemi corona ini. Berapa banyak kita, apakah kurang cukup banyak orang-orang mati di sekitar kita, sehingga kamu membawa ulah kepada bangsa ini? Beberapa orang yang masih ada yang nanya gitu. Hanya saya menguatkan, itu yang ditanya juga sama orang Israel, sama Tuhan. Apakah lebih baik kita ada di Mesir saja? Ya, ketakutan. Mereka berantem satu sama lain, silang pendapat, ya, mencekam mereka punya kehidupan. Ya, ayat 13 berkata, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan daripada Tuhan. Ya, lihatlah keselamatan daripada Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepada kamu, kepada aku, kepada kita semua orang yang percaya di dalam Kristus. Ya, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saya suka bahasa Inggrisnya berkata gini, the Lord will fight for you, you need only to be still. Artinya apa yang dikatakan? Tuhan akan berperang untuk kamu dan engkau cukup diam sendiri saja. Tahu gak? Banyak kali kita berpikir kita mau perang bagi Tuhan, kita mau perang bagi Tuhan. Mama, Tuhan dihina, kita mau perang bagi dia. Tahu gak? Gak ada. Yang dapat kita lakukan, ya, bagi Tuhan. Yang ada kemuliaan Tuhan yang akan berperang bagi kehidupan kita. Selama 14 hari Anda mungkin sedang di karantina, Anda mungkin ada di ruang isolasi. Hari ini saya nggak tahu kenapa, berapa hari yang lalu Tuhan sangat kuat. Saya sangat ragu untuk membagikan firman ini. Kesempatannya ada tapi nanti hilang. Saya bilang, Tuhan gimana? Hari ini saya putuskan, saya harus beritakan. Kalau hari ini Anda ada di ruang isolasi, ada di ruang karantina, ada yang sedang banyak statusnya tentang corona di hidupmu, saya mau ceritakan, this message is for you. Corona sedang dihadapi Tuhan, dan Tuhan berkata, dia akan berperang bagimu, dia akan mengadakan perlawanan bagimu. Engkau hanya tinggal diam saja. Demikian keluargamu, engkau hanya tinggal diam saja. Tuhan akan menjaga kamu, Tuhan akan memberikan kamu ketenangan. Karena apa? Dikatakan di ayat 29-nya, ya, ternyata ini planning Tuhan. Di ayat 29 begini, terjadilah apa yang Tuhan planningkan. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering, dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok mereka. 30 berkata, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. 31 berkata, ketika dilihat orang Israel
betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Kisah ini diceritakan, kalau kita ngerti cerita tentang Musa membelah Laut Merah, ya, berjalan di tengah-tengah laut. Inilah kisah itu. Saat bangsa Mesir berkata, Israel sudah tidak punya pilihan. Saat orang Mesir berkata, aku sudah tidak punya jalan. Saat semua orang berkata, dunia bilang, gak ada lagi harapan, Tuhan berperang bagi kita. Dia akan belah laut yang tadinya membuat tempat kita mati, dibelah menjadi jalan. Jalan untuk kita lolos daripada maut. Jalan untuk kita lolos daripada cengkeraman-cengkeraman yang gak kita inginkan. Dan semuanya yang mengejar kita, semua kejahatan yang mengejar kita di belakang kita, ya, waktu kita lolos daripada laut itu, airnya turun kembali, lenyap. Kenapa? Tuhan melenyapkannya bagi kita. Hari ini setiap kita, saudara-saudara, yang punya orang tua, yang punya teman, yang punya sahabat, jika engkau tahu dia corona, jika engkau tahu mereka sedang diisolasi, jika engkau tahu mereka sedang suspek, be still. The Lord is fighting for us. Ya, dan ternyata kalau kita bawa ke depan, ya, pasal 14 ayat yang pertama, ya, berfirman Tuhan kepada Musa demikian, ini adalah rencana Tuhan yang diutus lewat Musa, sehingga bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, keluar dari maut, mencapai kemenangan. Keluaran 14 ayat 14, itulah 14 hari bersama Tuhan. Saya mau cerita, ya, be still, Lord fight for us. Jangan khawatir, saudara-saudaraku, Tuhan memberi kemenangan buat kamu. Di dalam kita gak berdaya, saat-saat ini saya mau cerita, yang kaya sama yang miskin sama aja, tetap bisa susah, bisa mati, ya. Yang tua dan muda tetap bisa meninggal. Apakah kita berbeda? Gak ada. Hari ini Allah yang paling berdaulat. Anda yang sehat olahraga, Anda yang malas olahraga, hari ini gak ada bedanya. Betul? Anda yang diet, Anda yang makan banyak, hari ini gak ada bedanya. Kenapa? Tuhan yang berdaulat. Siapa yang bisa punya rumus bahwa kita itu mampu menjadi anti dengan corona? Nggak ada. Cuma kasih karunia-Nya aja yang kita harapkan. Demikian berapa kali kita tahu, ya, tandain Kristus, darah Yesus di atas pintu-pintu rumah keluargamu, ya, tandain darah Kristus di atas kehidupanmu. Berdoa, Tuhan, aku minta pengharapan, aku minta anugerah di dalam kehidupanku, sehingga wabah penyakit ini lewat daripada aku, ya. Jangan pernah takut, jalan terus, ya. Be still, the Lord will fight for you. Yang kedua, habis be still, saya mau cerita, be brave. Be brave. Why? Because the Lord chose us to pray for this land. Mantap. Be brave. Menjadilah berani. Jangan menjadi takut, ya. Because the Lord chose us. Tuhan sudah memilih kita untuk berdoa, menjadi dampak untuk bangsa ini. Yuk kita ambil dari Yeremia 29 ayat 7. Dikatakan gini, ini hikmat Tuhan buat saya juga yang saya bagikan buat kita semua, dan kita bisa jalankan sama-sama, jangan didengerin doang. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, ya. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, kenapa? Yang saya mau cerita seperti ini. Waktu Tuhan ceritakan bahwa bangsa-bangsa Tuhan, bangsa Israel ini bangsa pilihan Tuhan, demikian kita bangsa pilihan Tuhan, iman kita pada Tuhan adalah bangsa yang penuh solusi saat kita bersandar kepada Tuhan. Jadi sejarah mencatat, ya, bahwa kehidupan kita bersama Tuhan, jika kita dekat sama Dia, selalu ada jawaban daripada Tuhan buat kehidupan kita. Jangan takut, ya. Masa-masa depresi ini sudah dialami bangsa-bangsa mengenal Tuhan itu dari ribuan tahun yang lalu.
Jadi hari ini sejarah akan tertulis ya. Corona pernah terjadi ya di abad kita. Nah, apa yang terjadi hari ini adalah saya mau bagikan Yeremia 29 ayat 7. Kenapa? Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu. Jadi pesan Tuhan adalah gini, saat dimanapun kita ada, ya, dimanapun kita sedang ditaruh Tuhan, ya, care sama tempat itu, care sama kota itu, care sama negara itu, care sama bangsa itu. Nah, saat ini kita ditaruh Tuhan di bangsa ini, kita lahir sudah menjadi orang Indonesia di tanah yang Tuhan janjikan buat hidup kita semua di tempat ini, di Indonesia, bangsa kita. Doa. 3 minggu lalu kalau nggak salah, saya berdoa, saya tiba-tiba Tuhan kerahkan. Jarang saya ngajak para tim saya berdoa di kantor untuk bangsa atau lagi sama-sama. Akhirnya karena dorongan kuat dari Roh Kudus, saya itu hari Senin, saya ingat 2 minggu lalu kali, tiba-tiba Tuhan bilang, "Duh, ini bukan tentang latar belakangmu, bukan tentang agamamu, bukan tentang ekonomi kamu, sudut pandangmu yang berbeda. No, hari ini waktu kita mengajak semua berdoa, ini tentang setiap kita yang berkepentingan untuk memastikan berjalan bersama-sama bangsa Indonesia melewati badai corona dan berhasil menjayakan Indonesia kembali." Dan saya akhirnya undang mereka semua, saya undang untuk meeting. Ada yang dari Muslim, dari Buddha, orang sukunya banyak macam di tim kita. Dan saya cuma bilang, ya, prepare for the worst, ya, but hope for the best. Saya bilang, hari ini hati-hati, ya, maybe winter is coming, ya, persiapkan semua mentalmu, persiapkan cadangan makananmu, persiapkan keadaan perahu kita semua. Kita tahu, ya, mungkin ke depan unpredictable period will come. So be serious about it. Tetap stay healthy, jaga kesehatan, melayani customer terbaik, ya. Terus jangan sembrono, ya. Your health is our priority. Dan saya bilang kita berdoa, kita bangkit berdiri semua. Kita berdoa, saya memulainya dengan cara yang saya kenal. Dan saya bilang, saya menghormati teman-teman berdoa dengan cara yang dia kenal, yang mendoakan kita semua. Mau ada 5 agama di situ, yuk kita doa sama-sama, ya. It is very unlikely. Tetapi menurut saya, hari ini kita melihat bahwa kita semua itu gak ada yang lebih keren, ya, gak ada yang lebih pintar, gak ada yang lebih canggih, gak ada yang lebih benar. Waktu kamu partainya si A, si B, si C, hari ini bukan tentang partai, ada tentang kita semua, ya, sebagai umat pilihan Allah, sebagai umat-umat Tuhan, ya, kita mempersatukan hati dan akhirnya kita berdoa. Dan saya bilang, let's be serious about it, ya, berdoa bagi bangsa. Terus nextnya apa? Nextnya saya percaya bukan cuma doa. Dan Tuhan, saya tanya, nextnya apa Tuhan? Tuhan berkata, apa yang kamu bisa lakukan? Lakukan buat keadaan sekeliling kamu. Pertama, para jemaat, saya memberikan nasihat untuk persiapkan dirimu. Jangan hambur-hambur, hemat keadaanmu, ya. Pastikan kamu punya cadangan devisa di dalam keluargamu. Minyak-minyakmu kamu isi, ya. Jangan sampai seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, ya. Kita bijaksana, kita isi lumbung kita semua, ya. Jangan foya-foya. Terus yang menarik adalah pastikan kamu mencukupi keadaan kebutuhan keluarga kamu dulu, ya. Pastikan mereka tercukupi, ya. Terus yang kedua, habis itu pastikan kamu, ya, mulai bisa bantu ke sesama kamu, ke sebelah kamu, ya, ke tetanggamu, terutama untuk kamu punya tim kamu, pastikan punya kesejahteraan yang baik. Ada orang-orang yang mungkin upahnya harian atau mereka hidup menggantungkan dari hari demi hari. Yuk, we try to do our best. Kita mulai punya program yang tentu kita inisiatifkan sendiri untuk ngapain. Yuk, kita mau mungkin bikin sembako buat mereka. Kita nggak tahu berapa lamanya, tetapi we will just try our best, ya. Sebagai tadi saya bilang, be brave, orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memberkati bangsa ini. Yang kedua, saat kamu sudah tahu tim kamu perlu bantuan terbaik, yang kamu hadir di situ. Yang ketiga, ya, mulai keluar, ya.
mungkin paramedik yang ada di depan garis pertahanan, di mana kita bisa membagikan sesuatu. Saya nggak meminta jangan sampai kondisinya begini. Kamu membagikan semua yang kamu punya dari orang sehat, kamu tolongin orang yang nggak sehat, akhirnya kamu jadi sakit dan dua-duanya jadi sakit. Nggak boleh. Prinsipnya apa? Tetap yang sehat harus tetap sehat. Waktu kamu memberikan pertolongan, pastikan kamu sehat. Karena waktu kamu dua-duanya sakit, nggak ada yang menang. Ya, tetap pastikan dirimu sehat. Ya, rasa diri kamu kuat untuk menolong yang lemah. Sehingga yang lemah merasa terbantu oleh kamu. Kalau dua-duanya jadi lemah, nggak ada yang bisa nolong, my brothers and sisters. So make sure 3 poin ini kamu bagikan ya ke keluargamu dulu, kamu pastikan semua cukup. Yang kedua adalah pastikan tim kamu beres, ya semuanya bisa tercukupi juga. Yang ketiga, baru di luar lingkungan itu, ya. Terus that's a be brave, ya, dari Yeremia 29:7. Yang ketiga, be positive. Be positive. Habis be brave, be positive. Apa sih? Be positive because even in bad times, ya, bahkan di dalam masa-masa sulit pun, ya, Lord always has a good plan for us. Amin. Bahkan di dalam masa-masa sulit pun, Tuhan kita, ya, masih punya rencana yang indah bagi kita. Amin, saudara. Amin. Yeremia 29 ayat 11. Masih sama ya dari 29 ayat 7 sekarang 11 nih. Tuhan berkata ini, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau hari ini Anda cuma berkata, Pak, brothers, aku nggak bisa melihat masa depanku. You just have to rely and believe in God. Ya, bahwa Dia sedang mengadakan rancangan-rancangan, ya, bagi kehidupan kita. Untuk hari depan yang penuh harapan. Dia tidak memplanning hanya untuk hari ini bagi kehidupan kita. Dia tidak memplanning untuk 1 minggu depan. Dia tidak memplanning sampai corona itu selesai wabahnya. Tetapi Dia memplanning kita sampai nanti. Apa yang terjadi sama anak cucu kita, semua ada dalam perancangannya yang terbaik. Jadi, ya, terus bagaimana Pak? Apa yang harus kita lakukan? Ingat, yang ketiga temanya be positive. Kamu tetap be positif. Tuhan kasih saya tanya, apa yang be positifnya Tuhan? Tuhan bilang, ganti hal-hal ini, ya, menjadi hal yang produktif di dalam kehidupanmu. Wow, apa itu? Mendekat dengan keluarga. Benar banget saya bilang. Mendekat dengan keluarga. Hari-hari di dalam wabah corona ini, saya menjadi dekat sekali dengan keluarga. Saking dekatnya, piring sama sendok sama garpu suka bunyi. Betul nggak? Ini jokesnya aja, yang suka bunyi artinya suka kadang-kadang misunderstanding, suka ribut. But it's okay. Dulu saya jarang ribut. Kenapa? Karena satu ke kantor, satu di rumah, betul nggak? Ada orang tua, ada mertua, betul kan? Begitu ceritanya. Ada anak saya yang 24 hours ketemu saya. But maybe that's the lost time. Ya, waktu-waktu yang saya hilang, ya. Tapi hari ini I cherish every moment. Saya menikmati setiap momennya karena saya mau itu menjadi hal yang positif. Yang kedua, ya, sering bikin konten yuk. Wih, bikin konten Kak. Apa itu bikin konten? Ya enggak? Saya nggak tahu, ternyata saat-saat ini menjadi lebih produktif lagi. Karena saya bisa bikin konten rohani, bisa bikin konten motivasi. Yang dulu kalau kerja terus, saya nggak bisa bikin konten, saudara-saudara. Kenapa? Waktunya nggak ada. Hari ini, percaya apa nggak percaya, ya teman-teman dari tim GKSI selalu ngomong, dari tim Inspire atau Beyond selalu ngomong, Kak, masukin bikin konten ini, bikin itu, begitu. Akhirnya kita punya waktu, ya udah. Kalau ditanya lebih sibuk sebelum work from home atau enggak? Lebih sibuk sekarang, saudara-saudara. Karena saya harus terus 24 jam ketemu, engage dengan orang muslim saya. Anak, papa saya, mama saya, ya, beberapa karyawan saya, teleconference, ya, beberapa teman-teman gereja. Sibuk, but be positive. Yang ketiga, ya, Bible study. Sekarang di tempat kita ada Bible study, malah kita Bible study-nya tadinya sebulan sekali, jadi setiap minggu, saudara-saudara. Kenapa? Karena saking gak ada kerjaan lagi yang lain. Semuanya kangen satu sama lain. Tuhan mengadakan Godspeed, percepatan di dalam
kecepatan Tuhan ya. Ternyata ini rencana yang baik, gak? Baik sekali. Segala event tiba-tiba gak ada, saudara-saudara. Yang tadinya saya harus bawa event gereja, A, B, C, D, F, G. Tiba-tiba Tuhan cuma mau dengar firman-Nya, baca firman-Nya, bikin firman-Nya, dan ngajarin firman-Nya. Kenapa? Tuhan pengen konten, ya, bukan apa, bukan packaging-nya, ya. Jangan-jangan that's what he wants. Kenapa? Rancangan Tuhan lebih indah daripada rancangan saya yang bikin-bikin event mulu. Betul nggak? Di situ saya bilang, Tuhan, that's your plan, let's do it, Father. Ya, terus akhirnya kita jarang ke mall. Kenapa jarang ke mall? Ya nggak bisa pergi juga, ya kan? Hemat nggak? Efeknya jadi makin hemat. Ya nggak? Makin hemat. Terus efeknya apa lagi? Makin higienis. Makan semua di rumah, nggak makan goreng-gorengan, nggak makan gula-gula, nggak ada tuh boba, bobi, nggak ada tuh yang namanya Max Coffee, nggak ada yang namanya Starbucks. Kenapa? Everything saya bikin kopi sendiri. Kopinya saya kopi tubruk, jebret, tubruk. Kenapa? Artinya gulanya saya pakai gula diabetes semuanya. Beres nggak? Beres. Bersih nggak? Bersih. Nggak makan gorengan, nggak makan Kentucky, KFC, nggak ada semua. Makannya apa yang saya rumah semua. So everything bring goodness to our life. Ya, pertanyaannya, ya, daripada kita berdiam diri, kita bersedih, apa yang sudah kamu isi? What is the content? What is your content? Selama kita sedang work from home, selama kita ada di dalam rumah, yang Tuhan bilang jangan keluar rumah, I will fight for you. Kamu cuma olesin aja, ya, gerbang rumah kamu dengan darahnya Tuhan, darah Kristus, ya. Apa yang kamu lakukan di dalam rumah itu penting, ya. Sembah Dia. Lakukan kemuliaan bagi Dia, mengenal Dia, ya, mengenal firman-Nya, mencari Dia, ya. Ini jangan-jangan sahabatnya Tuhan bagi kita semua. Menjadi positif. Menurut saya, bagi saya ini sahabat Tuhan, ya. This is my sabbatical. Saat saya merenungkan kehidupan saya bersama Tuhan, saat saya spend my time most of it dengan firman Tuhan. Nah, apa konten apa yang kamu masukkan selama hari-hari bersama Tuhan? Work from home. Nah, kita ada satu acara nanti namanya Worship from Home. WFH. Mantap ya. Jadi, what would you do? Apa yang akan kamu masukin? Ya, sebelum mau menjemput kita. Saya berharap kita banyak bikin konten. Bukan konten YouTube doang maksudnya. Konten yang berguna bagi keluarga kita, bagi Tuhan. Dan pada akhirnya, saya cuma mau summarize terakhir saja. Tetaplah semangat. Praktekkan firman ini dipraktekin, ya, dan senantiasa berdoa, ya, karena Roma 8 ayat 28 berkata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Be still, be brave, and be positive. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati, ya. Salam sejahtera. Haleluya. Amin.